Wih, hebat. Mantap. Are you ready? Salam olahraga. Selamat siang. Jadi di sini adalah permainan kriket. Di belakang saya sedang mulai melatihan, yaitu pelemparan atau bowling dan juga latihan throw-in. Permainan ini menggunakan teknik yang sangat detail sekali, yaitu pakai pelempar sama memukul saja. Nah, permainan ini juga menggunakan rekreasi yang sangat asik sekali. Nah, jangan lupa nanti kalau mau bergabung dengan tim kami Kriket Lumajang bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Salam olahraga. Iya, halo teman-teman semua, salam sehat bugar. Saya yakin teman-teman pecinta olahraga ya sekarang dalam keadaan sehat dan bugar. Yang jelas sekarang teman-teman ini adalah teman-teman pecinta olahraga yang tidak lagi olahraga ya. Kalau lagi olahraga tidak mungkin lihat YouTube ya, pasti tidak pegang HP. Makanya teman-teman pecinta olahraga sekarang lagi tidak olahraga dan lagi mendengarkan AAP Project. Baik teman-teman, saya akan bercerita tentang kriket ya. Ini sementara videonya adalah AAP Junior. Ini lagi melakukan kegiatan stretching karena mau ikut pelatihan kriket teman-teman. Jadi sekarang ini di Lumajang sudah ada cabang olahraga kriket. Kebetulan masih baru. Karena masih baru, biasanya masih anget. Nah, kalau masih anget kan enak itu. Makanan kalau masih anget kan enak ya. Ayo teman-teman, semua yang pengen belajar kriket, mau jadi atlet kriket ya, mau tahu tentang kriket, ayo semuanya boleh gabung di sini dengan senang hati ya. Teman-teman di sini lagi giat-giatnya ini untuk merintis cabang olahraga kriket. Baik, saya dari tadi ngomong panjang lebar tentang kriket ya. Kriket itu adalah sebuah permainan yang menggunakan alat pemukul kayu dan bola. Kriket merupakan sebuah olahraga tim yang dimainkan antara dua tim dengan masing-masing tim terdiri dari 11 pemain. Jadi pemainnya tuh sama seperti sepak bola ya. Jadi sama-sama 11. Mainnya ya itu menyenangkan teman-teman ya. Permainannya menyenangkan. Jadi teman-teman ya, kalau mau tahu tentang kriket itu hampir mirip-mirip kasti, tetapi kalau kasti kan lebih ke lokal ya, kalau kriket ini internasional. Tetapi ya enggak sama plek sih, ada perbedaannya beberapa banyak. Nanti saya jelaskan semua ya. Baik teman-teman, sambil melihat ini pemain kriket Lumajang yang lagi pemanasan ya, sambil saya jelaskan aja. Jadi kalau ngomong sejarah ya, sejarah kriket itu adalah awalnya itu di abad ke-16 itu ditemukan di Inggris dan mulai diperkenalkan di abad 16 itu. Nah, pada akhir abad ke-18 permainan kriket telah menjadi olahraga nasional di Inggris. Wow, luar biasa ya. Kalau teman-teman sering lihat film India ya, terus habis itu di sana ada olahraga kriket. Nah, di India juga menjadi olahraga yang paling populer, bahkan menjadi olahraga wajib di sana. Kalau teman-teman tahu lagi ya, sebetulnya kriket ini adalah olahraga populer nomor 2 di dunia setelah sepak bola. Di Indonesia aja enggak terlalu ya. Ayo habis ini kita populerkan ya. Sambil melihat ini Ego Teda Pamungkas ya, ini adalah pelatih kriket Lumajang dari ilmu keolahragaan dan cabangnya memang kriket, dan sekarang menjadi pelatih kriket di Lumajang. Ini sedang memberi instruksi kepada atlet-atlet pemula ya, atlet-atlet baru yang ada di Lumajang. Latihan dasar aja teman-teman, karena ini masih baru. Baik, saya lanjutkan untuk sejarah kriket ya. Kriket ini adalah masuk di Indonesia itu dikenal pada tahun 1980-an. Olahraga yang satu ini dimainkan oleh Batavian Cricket, klub di Monas, tentunya Jakarta lah ya. Olahraga ini mirip dengan kasti. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi lah, kalau kasti itu sifatnya lokal,
sedangkan kriket internasional. Oke teman-teman, ya garis besarnya seperti itu. Sambil kita lihat dulu ya, ini bagaimana Ego Teda Pamungkas memberikan instruksi, memberikan pelatihan kepada atlet-atlet Lumajang yang nantinya akan menjadi atlet kabupaten. Oke. Oke teman-teman, bilang oke dong. Oke ya teman-teman, kriket ini di Jawa Timur ini luar biasa teman-teman. Ketua Pengprovnya aja ya, ketua Pengprovnya ini bocoran teman-teman ya, ini adalah Bapak Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Wah, ini beliaunya, ini dosen saya dulu, dan sekarang beliau menjadi rektor Universitas Negeri Surabaya. Wah, luar biasa. Nah, beliau sekarang menjadi ketua cabang olahraga kriket ini teman-teman. Nah, jadi ya di sini ya banyak keuntungannya lah. Dan yang pasti kriket ini olahraga yang prospektif ya. Olahraga yang prospektif dan menjanjikan untuk prestasi dan juga untuk rekreasi. Saya kepingin menyapa teman-teman saya di Pengprov ya, dan saya kepingin teman-teman Pengprov ini juga monggo berkomentar di grup ini, maksud saya di kolom komentar di YouTube ini ya, karena saya sendiri juga mungkin kurang begitu banyak tahu tentang kriket. Silahkan menambahi, mungkin kalau ada kesalahan silahkan disanggah, saya panggil. Silahkan teman-teman Mas Indra Himawan, Hijrin Fitroni, dan teman-teman pegiat kriket provinsi, monggo silahkan berkomentar apa kekurangannya. Dan mungkin teman-teman pecinta api bugar juga kepingin tahu ya, monggo silahkan menambahi. Ini sekarang posisinya Ego Teda Pamungkas ini lagi memberikan instruksi tentang lempar ya, lempar dan tangkap. Kalau lempar itu istilahnya bowling ya, kalau tangkap itu istilahnya lempar tangkap. Mungkin wicket keeper ya, wicket itu menangkap ya, kalau di istilahnya di kriket. Silakan teman-teman pegiat boleh komentar kalau ada yang salah ya. Kalau alatnya ya, kalau alatnya sendiri itu batting itu pemukul ya, kalau bowling itu melempar. Kalau orangnya di sini ada fielding itu penjaga ya, wicket keeper itu berarti penjaga gawang ya. Tapi kalau di sini sih bukan, enggak ada gawang, berarti menjaga wicket stump. Jadi ada wicket stump ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu wicket stump itu kalau yang di video itu yang kuning-kuning itu. Tapi sebetulnya aslinya kalau di permainan itu bentuknya kayu. Jadi itu ada di belakangnya pemukul. Nah, di belakang pemukul. Nah, pemukul itu nanti tugasnya adalah melindungi wickets atau stump itu agar tidak terjatuh karena lemparan. Nah, sebaliknya si pelempar ya, si batting ini, si pelempar ini juga tujuannya adalah merobohkan atau menghancurkan formasinya dari si wicket stump itu. Kalau semakin roboh ya semakin poin, gitu aja. Jadi olahraga ini menyenangkan sebetulnya, keren lah ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya posisi ya teman-teman ya. Posisi-posisi dalam kriket itu adalah batting, bowling, fielding, dan wicket keeper. Saya jelaskan satu aja ya. Untuk batting atau pemukul itu adalah pemukul bola yang bertugas mencetak run atau angka. Run itu angka ya. Teman-teman bisa lihat di sini Ego Teda Pamungkas masih memberikan instruksi tentang cara melempar dan menangkap. Karena ini masih dasar ya, masih beberapa kali pertemuan aja ya. Makanya materi-materinya masih dasar sekali. Yang teman-teman lihat ini masih dasar. Nah, oke teman-teman. Oke, jadi coba saya satu persatu, saya pengen ngobrol aja ya terkait dengan kriket ini.
Saya yakin teman-teman mungkin sering melihat permainan ini kan dari film. Saya juga gitu. Saya juga cerita ini berdasarkan film yang pernah saya lihat, ya, film India gitu ya. Film-film Inggris itu ada permainan kriket. Jadi kalau kita ngomong ideal, sebetulnya kriket ini dilaksanakan di sebuah lapangan yang besar, teman-teman. Namanya cricket ground ya. Cricket ground itu ukuran lapangannya mulai dari sekitar 90 sampai 150 meter. Batas luar area permainan ditandai dengan pembatas atau boundary ya, yang berupa pagar, ujung tribun penonton, tali tambang ataupun garis di rumput. Pembatas dapat mungkin ditandai pada sepanjang keseluruhan sisi lapangan. Jadi itu idealnya. Ya kalau yang teman-teman lihat ini itu lapangannya ya luar biasa juga di Lumajang ya. Ya ada yang ada rumputnya, ada yang tidak ada rumputnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, yang mungkin yang di luar Lumajang ini adalah lapangan desa. Tapi lapangan ini ada namanya. Namanya Santiago Berdebu. Waduh, namanya keren ya. Tepatnya di Desa Pulo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Cuma kelebihannya lapangan ini memang agak jauh dari perumahan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kanan kiri itu kebun, pinggirnya itu kuburan. Waduh, ada pohon besar di sana. Wah, keren. Nah, mungkin apa itu kuburannya Santiago ya. Makanya namanya Santiago. Atau teman-teman yang tahu boleh komen deh di kolom komen kenapa namanya Santiago Berdebu. Untuk lapangan ya, masih di lapangan itu biasanya ada pitnya, teman-teman. Kalau kita lihat di film-film ya pit. Jadi pit itu adalah permukaan rata selebar sekitar 3 meteran dengan rumput lebih pendek dari lapangan bagian luar. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya kalau permainan kriket di televisi itu si pelempar sama si pemukul itu ada di satu bagian yang warnanya beda dari warna keseluruhan lapangan. Nah, karena rumputnya dibuat lebih pendek ini, bahkan kadang-kadang tidak ada rumputnya ya. Itu namanya pit. Jadi tiap wicket ya terdiri dari 3 stump atau batang kayu sepanjang 710 mm atau 28 inci yang ditancapkan di tanah dalam posisi segaris dan 2 baris yang ditaruh di atas sela-sela stump. Yang saya sampaikan tadi itu, teman-teman, ya memang ini Ego Teda ini lagi melempar stump ini. Lagi melempar stump. Jadi memang si pelempar itu tujuan utamanya adalah memporak-porandakan, waduh, memporak-porandakan stump itu. Nah, pas di depannya stump itu nanti ada wicket keeper atau si pemukul. Lah, pemukul itu tugasnya melindungi itu. Makanya si pemukul juga dilengkapi dengan body protector ya, biar enggak kelempar. Nanti habis ini saya sebutkan ya apa-apa alat-alatnya yang dipakai di dalam permainan kriket ini. Langsung aja ya. Yang pertama helmet ya. Helmet itu helm, teman-teman. Yang jelas bukan hanya SNI ya, harus berstandar internasional khusus untuk kriket. Yang kedua bat ya. Bat itu pemukulnya tadi itu. Kalau yang dipegang anak saya tadi yang plastik itu untuk anak SD, untuk pemula. Yang untuk profesionalnya sebetulnya dari kayu. Yang dari kayu lebih berat. Yang ketiga cricket ball ya. Cricket ball itu ya bola kriket. Agak berat sih. Tadi saya sempat pegang dan ada jahitannya itu yang untuk menandai pegangan nanti di sana. Untuk selanjutnya glove dan glove keeper. Jadi glove atau glove keeper itu ya sarung tangan untuk menangkap ya. Selanjutnya ada pad. Pad itu pelindung betis ya, atau pelindung garis ya kalau bahasa Jawanya apa, tulang kering. Itu namanya pad. Selanjutnya ada apa ya itu ya? Saya agak lupa, coba sambil diingat-ingat ya. Selanjutnya habis pad itu think pad ya. Think pad itu pelindung tungkai atas.
pelindung tukai atas ya. Coba sambil kita cari-cari gambar nanti ya. Selanjutnya box ya. Yang dimaksud box itu ya bukan hanya melulu kotak yang dibuat untuk barang ya. Jadi box di sini adalah pelindung kelamin. Itu namanya box. Nah, itu perlengkapan di dalam kriket teman-teman. Kembali lagi ke video ya. Jadi ini teman-teman atlet Lumajang ini masih latihan untuk melempar stump. Jadi bagaimana caranya stump itu bisa jatuh dengan teknik yang benar tentunya. Teman-teman masih belajar awal ya. Jadi lemparannya ke bawah. Nanti kalau sudah bermain jangan sampai kena pukul oleh si wicket keeper itu. Kalau bisa bola itu lepas dari pemukul dan mengenai stump itu. Kalau mengenai stump maka poin lah bagi pemain yang sudah berhasil merobohkan stump tadi. Jadi kalau alat-alat itu pada intinya itu teman-teman. Oke baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan, dan ini adalah dokumentasi kegiatan. Juga kami ingin mempopulerkan kriket di Lumajang ya. Kalau teman-teman pengen tahu video permainannya silahkan tulis di kolom komen, atau kami tunggu view-nya sampai 1000 untuk video ini. Kalau sudah 1000 nanti akan kami tayangkan. Oke teman-teman ya, tetap semangat dan memajukan dunia olahraga di Lumajang. Salam sehat bugar.